Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Perkenalkan, nama saya Nanda Bikita Izzatu Zahra. Saya berasal dari Kediri. Saya di sini akan memimpin konseling kelompok ini. Sebelumnya, saya ingin berkenalan dengan anggota kelompok. Siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Vela dari Wari. Perkenalkan, nama saya Rekhatul Jana dari Pasuruan. Perkenalkan, saya Nelu Sawi dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah dari Sidoarjo. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai konseling kelompok. Apakah ada yang sudah tahu? Belum. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah perkumpulan antara beberapa anggota 3 sampai 8 orang. Bentuk konseling kelompok ini adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Konseling kelompok ini memiliki beberapa asas-asas yang saya akan jelaskan, yaitu asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Asas kerahasiaan sendiri adalah asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangannya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas ini adalah yang membuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, sebelum memasuki materi, saya akan membuat para anggota menjadi tenang dengan beberapa permainan, dengan satu permainan, yaitu kelipatan 2. Jadi nanti angka 1 sampai 10, yang 1 3, yang 2 5, tepuk, yang 3 7, sampai selanjutnya 9, 11. sudah cukup. Oke. Sudah tenang semua teman-teman? Ya, Tenang, Kak. tenang, Kak. Oke, materi yang akan dibahas ini adalah social work, yaitu kesulitan dalam bersosial. Social work itu adalah kondisi canggung atau malu ketika harus berinteraksi dengan orang lain atau berada di lingkungan yang ramai. Ciri-ciri dari social work itu merasa tidak nyaman berada di lingkungan ramai, suka membicarakan topik yang umum, cari kesibukan supaya tidak diajak bicara. Di sini ada yang merasakan social work? Saya sering merasa, Pak. Tapi enggak sering banget gitu, kayak kadang-kadang merasa, kadang-kadang enggak. Ya, seperti itu ya. Materi award ini juga meningkatkan kualitas memori, menambah pengetahuan, meningkatkan konsentrasi juga. Faktor penyebab social award ini bisa disebabkan oleh pengalaman masa lalu, penggunaan teknologi, dan juga gangguan kecemasan. Ada yang pernah mengalami gangguan kecemasan? Saya, Kak. Saya selalu merasa cemas kalau nilai saya jelek. Saya cemas aku dimarahin ibu. Berarti, ya, masih takut? Iyalah, nanti dimarahin gimana, Kak? Oh, begitu ya. Di sini saya akan memberikan tips mengatasi social awkward atau kesulitan dalam bersosial. Yang pertama adalah menghindari situasi canggung. Seperti kayak nervous itu harap bisa dikurangi dengan beberapa latihan atau latihan lagi. Yang kedua yaitu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik untuk seseorang yang berusaha menjadi pendengar yang baik bagi seseorang yang membutuhkan. Ketika bercerita ya didengarkan yang baik, dipahami seperti itu. Yang ketiga yaitu nikmati prosesnya.
dengan cara lain. Mengenai social award ini, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Alhamdulillah. Di sini saya bisa memberi kesimpulan di sini saya bisa memberi kesimpulan mengenai social award ini. Social award itu tidak sama dengan kepribadian introvert. Introvert cenderung nyaman dengan diri sendiri dan cenderung cepat lelah jika berada di keramaian. Akan tetapi seorang introvert masih bisa menjalani pergaulan dengan baik. Sementara social award cenderung menghindari keramaian atau interaksi dengan orang lain karena mereka takut melakukan sesuatu yang memalukan. Meskipun sama seperti introvert yang nyaman dengan diri sendiri, social award ini mempunyai karakteristik yang berbeda jauh dari introvert. Terima kasih. Sebelumnya saya akan mengakhiri pertemuan ini. Apakah bisa dipahami mengenai materi ini? Bisa. Nah, terima kasih ya. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Udah mulai? Selesai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.